warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Nurmayati. Saya mengajar di SMK Merdeka Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan NIM 19237500059. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja di SMK Merdeka Ulu Jami. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan Mbak Sofi dipimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mengawali pagi ini, saya absen terlebih dahulu ya. Afifah Rosalinda, Ahmad Sultani, Alfian Fadli, Almaida Nisa, Elsa Febri, hadir. Nurhima, Samsudin, ya kan? Nah, sebelum kita masuk materi berikutnya, masih ingat gak kalian pelajaran tentang kemarin apa? Kemarin kita membahas tentang puisi. Masih ingat? Coba, apa pengertian dari puisi? Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, Mbak Rizky. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa atau kata secara kreatif atau Ya, berarti yang disusun dengan kreatif dan kata indah. Ya, bisa. Ada lagi pengertian yang kalian pahami kemarin? Ya, Mas Dian ya. Puisi adalah ungkapan isi hati seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulis yang indah. Ya, yang indah lagi ya. Karena memang sesuatu itu kalau ditulis indah, memang kita melihatnya atau mendengar juga seneng ya. Nah, berarti kita masuk materi tentang menulis cerita pendek secara kreatif ya. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran ini menyusun teks cerpen secara kreatif. Yang pertama, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran ya. Peserta didik dapat menelaah unsur intrinsik cerpen. Ini ikutnya kategori C4.
Masih ada yang salah? Bener ya? Tepuk 5 kali. Ya, siap, mantap. Tepuk 25 kali. Nah, ini belum konsentrasi ya. Yang pertama sampai 5, oke. Ketika diulang lagi dalam bentuk yang cepat, kita tidak fokus. Coba kita tepuk 5 kali, fokus ya. Siap. Siap? Siap. Ya, tepuk 25 kali. Ya kan? Ya, siap. Tepuk tangan kalau kita. Ya, dulu ya. Ya, ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Merdeka? Merdeka. Seperti SMK Merdeka. Oke. Yang kedua ini profil ya. Nih, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik dengan sikap pribadi baik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disiplin. 2. Gotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama. Ini nanti dibentuk kelompok ya. Dibentuk kelompok, kita mau membuat cerpen. Nah, bagaimana cara kita mengutamakan kekompakan? Nah, harus bekerja sama dengan baik. Menganalisis unsur ya. Yang ketiga, kreatif. Peserta didik dapat menyusun cerita sesuai dengan unsur intrinsik dan struktur yang tepat. Ya, yang terakhir, bernalar kritis. Peserta didik dapat mengomentari dengan memberikan saran dan untuk hasil. Ya, nanti kita bisa bahas bersama ya. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video yang mana nanti kalian bisa bernalar kritis ya. Coba ini. Seperti yang sudah seharusnya, pada hari baik itu saya mati. Kata seorang sahabat dalam sebuah sajaknya yang maha indah, kita semua ini tulis dari berbagai karcis 2 jurusan, dan tentunya pikir saya, kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang itu. Saudara tahu, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri mewawancarai seseorang. Itu sebabnya ketika harus menunggu diri dan maju ke pengadilan rakyat yang entah kapan dilaksanakan, naluri saya mendadak menimbul. Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati, dan alhamdulillah ketemu seorang malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Kalau boleh tanya, apa saya bisa menemui kakek kami? Malaikat semua baik ternyata. Ia memegang bahu saya. Sorot matanya menimbulkan suasana sejuk, sehingga saya berpikir sudah berada di surga. Ya, kira-kira ya, ini ya, tadi pahami ya, sudah paham ya. Nah, ini mengapa video yang ditampilkan disebut sebagai cerpen? Mengapa? Ya, Mas Tony, benar, Mas Tony dulu. Karena dari video tersebut menceritakan tentang sebuah peristiwa. Ya, karena dari video tersebut menceritakan sebuah peristiwa. Ya, gitu ya. Coba Mbak Yunis. Karena aku dan harus
Kenapa? Yang keras. Karena tokoh dan alur ceritanya ada. Ya, karena tokoh dan alur ceritanya ada. Memang sebuah tulisan atau sebuah cerpen itu harus ada unsurnya. Ya. Benar ya? Berarti ini. Yang kedua, dari video tersebut itu menceritakan tentang apa? Ya. Ayo, siapa dulu nih? Ya, Mas Samudin. Video tersebut menceritakan tentang seorang wartawan yang meninggal karena tertabrak kapal saat sedang naik sepeda motor menuju rumah sakit untuk menjenguk temannya yang lagi koma. Ya, berarti menceritakan seorang wartawan ya. Ya, wartawan yang mau melanjutkan perjalanannya ke rumah sakit untuk menjenguk temannya yang sedang koma. Oke ya, itu dari video berarti alhamdulillah kita sudah bisa memahami atau bisa kaitannya dengan video sudah paham, kita bisa fokus ya. Kalau tidak fokus berarti kalian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dia tidak tahu itu gambar apa, itu suara apa. Tapi karena kita sudah fokus, sudah konsentrasi, akhirnya kita bisa menjawab apa yang kita lihat dan kita dengar. Nih, ini dari mini mapping ya, itu adalah dari keseluruhan ini menelaah unsur intrinsik cerpen. Nanti kalian bisa menganalisis unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, memproyeksikan struktur cerpennya, berarti kayak kita membuat sesuatu kayak gitu ya. Terus yang ketiga, menyajikan cerpen secara kreatif ya. Kita nanti bisa mengolah dari hasil analisis, kemudian kita bisa menampilkan di depan kelas kayak gitu ya. Nah, nih cerpen. Coba kalian pasti masih ingat ya, ketika waktu SD, SMP, SMK, pelajaran cerpen selalu ada ya. Karena kaitannya dengan cerpen itu memang lekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nah, cerpen coba kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Cerpen adalah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan. Umumnya cerpen mengisahkan satu permasalahan yang disajikan oleh satu tokoh. Cerpen terdiri dari susunan kata asli dan dapat selesai dibaca dalam sekali dulu. Ya. Kalian, nih ciri-ciri cerpen ini ada bersifat fiktif. Fiktif itu berarti di luar nalar, bisa ya, sesuatu hal yang tidak sempurna, yang tidak melekat pada sehari-hari bisa. Boleh kaitannya dengan percintaan, tapi percintaan itu bisa diaplikasi atau dikembangkan dalam bentuk yang bagaimana, yang unik, asik, menarik kayak gitu loh. Ya kan? Tersusul tidak lebih dari 10.000 kata. Kalian pernah pergi? Terus selesai dibaca hanya sekali duduk. Ya, dalam artinya ketika kalian sudah membuka cerita, ya, memang mengawali dari sebuah membaca itu memang sulit di awal. Tapi ketika kalian sudah masuk dalam isi cerita, kalian akan penasaran deh. Nih, ada unsur ekstrinsik, nilai sosial, ya, religius, budayaan, moral, latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya diciptakan, tingkat pendidikan, profesi, status ekonomi, dan psikologi pengarang, ya. Nah, ini ada strukturnya. Struktur cerpen biasanya ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama, bagian pendahuluan, ya. Di sini lihat ya, Mas Alvin ya. Bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, latar cerita maupun alur cerita. Yang kedua ada komplikasi, ya, bukan masalah penyakit saja.
saja ini ada struktur yang ada komplikasinya. Ya. Terus nih, berbagai masalah itu tersebut akhirnya mengarah pada klimaks. Klimaks itu puncak dari sebuah permasalahan. Seperti itu. Ini ada resolusi. Pengarang mulai mengungkap solusi yang akan dialami tokoh. Ya, berarti ketika kalian menemukan sebuah masalah harus bisa menemukan solusi. Terus ada koda. Koda bagian akhir sebuah cerita biasanya berisi amanat. Ya, semua cerita itu pasti ada amanat yang tersimpan. Nah, ini ada sebuah cerpen yang nantinya kalian bisa menganalisis bersama secara kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 3. Coba kalian mau sesuai dengan urutan atau mau silang? Ya, posisinya biar kelompok ya. Ini mana dulu lah. Namanya apa? Coba tempat duduknya yang pas ya, tempat duduknya yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi cerpen. Yang pertama, tema penjelasan kesehatan itu sangat berharga bagi kita. Bukti kutipan 1. Bapak ini bagaimana? Yang namanya sakit tidak bisa ditawar-tawar.
kelainan ginjal. Jadi disarankan untuk membawa ke rumah sakit. Latar waktu sejak pagi, hujan deras mengguyur seluruh ibu kota. Pagi hari, latar suasana sepi dan hujan. Sejak pagi, hujan deras mengguyur seluruh ibu kota. Situasi yang sedang krisis. Kehidupan mereka terasa sangat berat di tengah situasi krisis. Awalnya diawali toko yang juga sangat berat. Pak Rudi yang memiliki biaya untuk mengobati ke dokter, akhirnya dalam mengobati tidak tuntas. Penyakit yang diderita ini semakin parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit dan harus dioperasi. Semua hartanya habis terjual termasuk rumahnya untuk mengobati anaknya yang sakit. Walaupun hartanya sudah habis, tapi tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita analisis bersama kaitannya dengan cerpen hujan, ya. Yang pertama adalah tema. Tema itu berarti tentang kesehatan yang sangat berharga bagi kita. Ada yang jawabannya beda? Ada. Tadi kelompok bahasa apa? Judulnya apa? Temanya? Temanya? Hujan. Oh, temanya hujan, ya. Kurang tepat ya, Mbak ya? Terus yang kedua adalah alur. Pakainya alur maju atau mundur? Alurnya maju, ya. Ini campuran, sini mundur. Ini maju betul, ya. Terus tokoh. Kalau tokoh ada siapa lagi tadi? Dokter, ya. Dan istri Pak Rudi, ya. Terus ada latar coba latar. Ini apa latar tadi? Latar tempat. Berarti di mana? Di tempat praktik dokter. Terus apa? Pagi, siang, sore? Ya, pagi. Ya, terus menggunakan alur maju, tokohnya sudah, penokohan sudah, sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah sudut pandang orang ketiga, ya. Dibuktikan dengan contoh kutipan karena menggunakan kata ganti orang ketiga dan nama-nama seperti dia, Siti dan Pak Rudi. Ya, udah ya, cukup. Silakan dikumpulkan dan apapun hasilnya itu adalah karya kita. Ya, tetap semangat dalam menganalisis sebuah cerita pendek, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, nih. Ini nanti kalian membuat contoh cerpen saja, ya. Cerpen kilat saja mengenai temanya bebas, ya. Ini saya memberikan lembar jawab kosongan, ya. Nanti kalian menulis secara kelompok saja, ya. Menulis secara kelompok untuk bisa membuat cerpen dengan baik. Coba ini saya bagikan terlebih dahulu. Ya. Ya, kalian membuat cerpen itu waktunya 20 menit, ya. Waktunya 20 menit, silahkan kalian membuat cerpen. Nah, ini sudah saya kasih lembar jawabnya.
Minta bantuannya Mas Indra sama Rizky. Untuk pasang ini. Ditambah ya, ini ya. Di atas lagi. Nah, ya, boleh itu. Oh, udah nempel. Ya, nanti ketika kalian membuat sebuah cerpen, kalian presentasi ya, presentasi mewakili kelompok, itu kalian bisa menceritakan apa isi dari cerita pendek yang kalian buat. Nah, kemudian teman kalian menilai. Berarti ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju, manakah kelompok yang kalian sukai? Ya, yang sukai dalam arti di sini adalah mungkin isinya. Ya, bisa. Terus ya, mungkin orangnya mungkin bisa, cara penyampaiannya ya. Terus dari isinya, dari latarnya kalian bisa memilih ya. Nanti silakan dikerjakan, waktunya 20 menit ya. Ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Belajar dari yang tak pernah diajar. Pagi itu aku sedang sarapan dengan sangat tenang. Tiba-tiba tersedak karena aku melihat jam sekarang pukul 7. Aku membawa sepedaku. Siang-siang gerbang sekolahku sudah ditutup.
dilihat dari tadi ya sudah dijelaskan ya, berarti pola ide-idenya bagaimana, terus efeknya apa, permasalahan yang dihadapi bagaimana, solusinya bagaimana, kayak gitu. Kalau tantangan tentang menulis kira-kira apa? Kalau kalian, ya Allah saya kok susah ya menulis ya, kira-kira kenapa kok susah? Karena malas, betul. Kenapa? Ya, betul. Karena untuk menyambungkan kata satu ke kata yang lain itu penuh imajinasi. Ya, harus ada tingkat pemahaman. Contohnya ya, contohnya gini. Kalau kalian mungkin membuat cerpen, dari ini dalam dua paragraf. Dua paragraf itu kalian bagi ya. Tiba-tiba sampai rumah kucing kalian mati. Kan untuk penghubungan dari bahagia ke sedih kan butuh konjungsi yang tepat gitu ya. Nah itu kalian harus bisa memikirkan. Sini tadi malas, memang kalau tidak ada motivasi diri untuk menulis ya rasanya malas. Kalau sini mungkin menghubungkan dari kalimat satu atau kalimat berikutnya